Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Darmawan dari kelas 4E Manajemen dengan NIM 2103 102118. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS dari mata pelajaran Ilmu Filsafat yang diampu oleh Ibu Wiwin. Untuk pertanyaan pertama, jelaskan pengertian filsafat, fungsi filsafat ilmu, dan apa saja yang dikaji dalam filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan sebuah pengetahuan ataupun mempelajari sebuah kehidupan. Pada hakikatnya, filsafat merupakan suatu bahasa yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu philos dan sophia, yang artinya mencintai dan kebijakan, dan bisa disimpulkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari untuk mencintai dengan sebuah kebijakan. Dan yang dikaji dalam ilmu filsafat sendiri yaitu merupakan suatu hal eksistensi tentang pengetahuan umum, nilai psikologi, nilai pengetahuan, dan suatu juga landasan pemikiran dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengapa filsafat disebut sebagai induk segala pengetahuan? Karena ilmu filsafat pada dasarnya adalah ilmu yang sudah ada dari zaman dulu atau yang melatar belakangi sebuah pengetahuan dan landasan lahirnya pengetahuan selama ini. Yang ketiga, jelaskan perbedaan berpikir kritis, logis, dan radikal. Berpikir kritis yaitu seseorang berpikir dengan matang secara detail atau berpikir dengan keras untuk menyelesaikan sebuah masalah. Seperti halnya berpikir keras mampu menyelesaikan permasalahan ataupun kondisi, tahu penyebabnya dan bisa mencari jalan keluarnya. Berpikir logis yaitu keadaan seseorang yang mengimplementasikan sebuah pikiran dengan akal ataupun nalar sesuai dengan fakta sehingga dapat menyimpulkan sebuah kebenaran ataupun fakta yang sebenarnya mengenai sesuatu hal. Untuk berpikir radikal yaitu seseorang yang memberikan secara keseluruhan dengan kritis dengan sampai ke ujung-ujungnya permasalahan atau mencakup semua apa saja masalah di dalam konteksnya atau secara keseluruhan mengenai permasalahannya. Seperti halnya berpikir radikal yaitu mengenai agama, sosial, budaya, dan adat. Dan keempat, jelaskan kaitan antara ilmu pengetahuan dan ilmu. Mereka saling berkaitan karena ilmu merupakan sebuah penjabaran ataupun sebuah pengetahuan yang dimana ilmu dan pengetahuan dapat dibuktikan keberadaannya dan kebenarannya. Hal ini dibuktikan dengan sebuah penelitian pada zaman dulu yang dimana mereka berproyek dan benar-benar menghasilkan suatu pengetahuan atas dasar penelitian. Yang kelima, apa ilmu pengetahuan bisa meramalkan masa depan? Ya, ilmu pengetahuan bisa meramalkan masa depan karena ilmu pengetahuan karena sudah ada zaman dahulu sehingga orang-orang bisa meneliti ataupun mengkaji suatu sejarah-sejarah yang dulu dengan penelitiannya sehingga mereka dapat menyimpulkan ataupun meramalkan ataupun bisa memprediksi suatu masa depan bagaimana karena mereka meneliti sejarah-sejarah dulu pada zaman dulu sehingga mereka bisa untuk meramalkan. Yang keenam, jelaskan penggolongan ilmu filsafat yang membahas tentang keberadaan. Ilmu filsafat digolongkan pada metafisika dan ontologi, yang dimana metafisika adalah ilmu mendalami suatu hal atau menyelidiki segala sesuatu mengenai hakikat dunia nyata ataupun yang terlihat secara jelas. Sedangkan ontologi adalah pembelajaran ataupun pengetahuan yang mengenai keberadaan secara detail,
luas atau secara bahasanya konkret. Dan terakhir, siapakah Anda, mengapa Anda dilahirkan, dan Anda apa makna hidup menurut Anda? Saya adalah seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anugerah kedua orang tua saya sebagai tempat supaya bisa mereka saling merasakan kebahagiaan. Saya dilahirkan dengan harapan supaya bisa menjadi seorang yang hebat untuk orang tua saya, menjadi jalan rezeki bagi orang tua saya, dan mereka seperti mendapatkan hal baru ataupun lembaran baru yang didapatkannya, sehingga mereka harus berhati-hati ataupun harus secara jelas menuliskan pada lembaran baru. Saya dididik supaya menjadi orang yang bijaksana dan supaya bisa membahagiakan, khususnya membesarkan saya dengan etika, dengan ilmu pengetahuan, dengan perilaku di dalam ataupun yang ditanamkan kepada saya. Dan menurut saya, apa itu hidup? Yaitu hidup sebuah tantangan ataupun rintangan, dan merupakan sebuah proses di mana kita untuk mencapai sebuah tujuan kehidupan, supaya bisa menemukan jati diri kita sendiri, supaya bisa mengetahui apapun segala makna dalam kehidupan, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana kita untuk mencapaikannya atau bagaimana kita untuk mendapatkannya. Dan kita untuk itu merupakan suatu orang yang bisa berpikiran untuk terus maju untuk menghadapi semuanya. Dan hidup merupakan suatu kondisi seorang untuk mendapatkan dan mencapainya sebuah tujuan atau angan-angan mereka, karena hidup merupakan suatu rancangan untuk hari ini, hari esok, ataupun hari yang akan mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.